kalau kamu bersatu sama aku nanti punya anak. Maaf ya, sudah. Cager. Oh, alhamdulillah tadi cager banyak. Beautiful. No. Mana iya mana? So. Kali ini, Kinoy berontak untuk tidak menggunakan hijab. Kinoy tidak paham bahwa Sanut punya prinsip religius sesuai ajaran Quran untuk menyampaikan walau satu ayat. Ayat Quran yang disampaikan kepada Kinoy saat ini sekitar aurat wanita. Lalu apa jawaban Kinoy yang sudah lama di salon? Untuk tampil di TikTok, kali ini dia berdandan sangat lama. Dandanan seperti ini memerlukan waktu yang relatif lama. Hari ini aku mempersiapkan pakaianku untuk waktu yang lama, jadi sebaiknya aku melakukan apa yang kamu katakan besok. Kinoy berjanji akan menggunakan hijab besok hari, karena hari ini sudah terlanjur dandan sesuai konsep. Namun bagi Sanut banyak wanita yang tidak di-follow di TikTok-nya kalau tidak menutup aurat. Apakah Kinoy memenuhi aturan itu? Cũng đẹp nữa. Anh nhìn chỗ Tóc tôi làm 2 tiếng đồng hồ. Rất lâu. Ditiung heula sok Allah pangeran. Rambut saya selesai dalam 2 jam yang sangat panjang. Siapa mau si salon kebayaan tuh. Duh, aing ngetan mani isa teh bae we atuh. Noi, buru ditiung heula, buru. Buru. Kinoy ternyata konsisten pada aturan bersama Sanut. Jika tampil bersama, dia wajib menutup aurat. Kinoy memahami bahasa Sunda dan bahasa Indonesia karena perintah tegas Sanut dalam segala hal di TikTok. Kinoy menganggapnya ini pelajaran bahasa untuk memahami makna instruksi. Gitu. Gitu. Beautiful. Mày cúc. Beautiful, kenoi beautiful. Tapi lucu sekali, bagian dadanya masih terbuka. Kenoi. What? Atau iya na turuban. No. Turuban. Gitu loh. Nó tự nhiên nó hở ra cho ai biết đâu. Oh, nah bit non sa tunan na. Nani ba juga bahas bit non sa te. Ulah ka bit hang bit. Mày top one đi Đà Lạt Lay Gian nó. Sami-sami. Đi Đà Lạt Lay. Đã ăn, yes. Dừng nào. Mới ăn khi nãy. Oh, paistai. Siri di suatu. Paistai aja. Nah, daripada jauh paistai aja tak. Lewat canda seperti ini, Sanut banyak memahami bahasa Vietnam dan apa itu. Bagi Sanut maksudnya makan. Begitu juga bagi Kinoy bahasa Sunda dan bahasa Indonesia dia kuasai sekaligus. Kueni dan Kinoy keduanya lebih suka main TikTok bersama Sanut karena followernya terus bertambah drastis. Oh, bibi ngesau. Nice. Terinspirasi oleh Harris Kue, Sanut juga mau ke Vietnam berkunjung ke rumah Kinoy. Namun dalam dialognya terungkap masalah ketakutan diberi daging babi. Namun Kinoy tidak paham hal itu, padahal Sanut beberapa kali bertanya tentang makanan halal. Em hiểu luôn, anh Lâm hiểu luôn. Oh, chán pe nó macam menang hiu euy. Pe nó. Hiểu luôn mà. Chán kan menang. Hiểu. Sekadang deh Em hiểu mà anh Lâm em hiểu. Macam menang hiu. Bos anarsi sekadang deh hiu teh kali tilu pas sekadang deh tak kali tilu langsung keluar hiunya. Walaupun banyak bahasa lisan tidak nyambung, karena bahasa tubuh berperan dengan senyuman. Hal ini sangat disenangi netizen. Petualangan pun mulai mengawang-awang
konsentrasi pun sangat penuh untuk memahami makna. Inilah proses belajar bahasa dan nilai-nilai lintas bangsa. Atur. Astun. Nuhun. Nuhun. Bos haripnya. Watere. Nuhun. Tampaknya Sanut, Kinoy, Haris, dan Queenie sangat menarik jika dipertemukan di suatu tempat untuk membuat suatu konten yang lebih spektakuler. Tapi di mana ya? Kita bahas di akhir video ini. Bos harip, yuk. Noi. Di akhir video ini, kita membahas sebuah lokasi wisata yang benar-benar asing bagi masyarakat dunia. Sangat cocok untuk pembuatan konten bagi mereka yang ngobrolnya sering tidak nyambung, tapi kompak dan seolah-olah mereka paham. Penonton pun kadang terjebak dengan anggukan dan tawa renyah mereka. Đây, tôi cũng muốn thấy cái món quà đó. Hah? Tôi cũng muốn thấy cái món quà đó, món quà tôi chưa thấy. Oh, mie centai ngus, Biu. Ngus tadi yang itu di Sumedang yang mie centai. Paspor ingat kan? Anh Lâm Rồi. bảo dịch hả? Paspor, cap sanut, paspor. Passport, Kit Sanut, Bakok, colok. Bangkok, Cholok, Bakok. Bangkok, Ubar, Upang, riut. Rizky, Adek, ternyata aku udah pakai eta, banyak banget. Astun, Nuhun, Atur nuhun bakok na. Astun, Nuhun, Kumulus, no. Atur nuhun Astun, Nuhun, bakok Bangkok, na. Nak. Wah, nice. Dik nuhun. Kini tidak paham tentang arti bekok dalam bahasa Sunda. Padahal artinya adalah kentut. Orang Jawa Barat semua pasti tertawa karena lucu melihat mereka berdua. Thank you. Thank you. Nah, thank you. Itu artinya eta noy gitu. Nahun tuhun Indonesia, I love you. Lain na huntu. Iya na huntu iya dah. Iya na huntu. Huntu dalam bahasa Sunda adalah gigi dalam bahasa Indonesia. Lewat peragaan tampaknya nyambung, tapi tidak ada hubungannya dengan kalimat terima kasih. Bagaimana Sanut berdialog bagi orang yang baru pertama masuk Islam? Mengapa mereka sangat setia kepada Sanut untuk mengikuti aturan berhijab? Bagi Kinoy Queenie wajar sangat patuh karena takut kehilangan. Tapi bagi wanita Surabaya berikut bikin terpukau. Padahal wanita ini baru mengenal Sanut. Perhatikan wanita Surabaya ini sampai terpesona dan mulai berpetualang. Di bawah video ini tertulis 1,4, mungkin 4 miliar kali tayang. Mengapa viral? Karena sebelumnya wanita ini setengah bugil. Menurut ajaran Islam, pakaian ala Eropa yang mengumbar aurat, kedua paha dan bagian dadanya terlihat. Dia tidak merasa risih. Maaf, videonya dipotong karena menghormatinya. Slow. Tuh, subhanallah. Tuh kan aku ngeliatnya enak kayak gini. Masya Allah, kan cantik banget. Subhanallah. Iya, Masya Allah, subhanallah gitu. Nanti kalau kamu Pembelajaran agama dimulai dari cara pengucapan respon terhadap suatu peristiwa bahagia, kaget, takjub dan kecewa apa yang harus diucapkan seorang muslimah. Untuk mencairkan suasana, mulai berbicara tentang keturunan yang akan dilahirkan. Bagaimana dialognya? Tentu saja ini hanya konten. aku belum punya anak. Ya udah kan kalau kamu bersatu sama aku nanti punya anak. Maaf ya, subhanallah. Iya, astagfirullah. Astagfirullah. Berbeda dengan Haris Kui yang mengandalkan ilmu sulap, sikap santun, dan penguasaan multibahasa, unsur dakwah tidak kentara. Namun saat berhadapan dengan wanita, berbeda ketika di depan kamera dan saat berhadapan langsung. Sampai-sampai Queenie sempat menggigit pangkal lengan bagian kanan Haris. Ya Allah, kamu baru mulai kok udah 97. Wah, kamu siapa? Hah? Kok kamu tiba-tiba udah 1000? Nggak tahu, aku hanyalah manusia biasa. Aku manusia biasa yang kucing. Menangislah. Begitu melihat pengikut di TikTok sangat cepatnya meningkat, mulailah rasa percaya itu muncul, bahwa Sanut punya nilai yang tak terhingga bagi dirinya.
Entah apa motivasinya, yang penting kita lihat video lanjutannya. Bandingkan dengan video Haris berikutnya. Gak boleh ngomong gitu. Gak boleh ngomong gitu. Bercanda. Bimbing siap wah ini cara kalau ngobrol. Jangan ngomong bahasa Sunda, Pak. Itu hampuran. Bercingli. Dia istrinya 7, gak apa-apa. Aku mau jadi yang ke-8. Jadikan ngaji. Kamu bisa ngaji nggak? Masih belajar, aku kan baru. Man, me right now in Vietnam. Yo, you know, you go Vietnam. Yeah, in Vietnam. You look good. You go home. Go home. Yes. This me in Vietnam. No. Cuma masalahnya aku tuh slow motion kata dia guys. Aku tuh lambat orangnya. Yeah, Slow motion. okay. You talk Vietnam. See ya, baba mama. Nah tadi aku ngomong gini nih ke yeah. Xin chào bawa. Tôi tên là đi karena ayam sih. Tidur karena ayam ya udahlah, jadiin konten bagus kan gitu. 24 jam tidur di kandang ayam gitu kan. Nggak ada yang lebih minimalis lagi. Kalau bikin hal-hal yang orang lain belum bikin gitu, aku inginnya kayak gitu. Oh. Yang 24 jam tidur di kandang ayam gitu kan. Mantep gitu. Kan kemarin udah punya anak di YouTube tuh bikin konten. Tampaknya Haris Kui punya imajinasi sangat tinggi dalam bercinta. Nilai-nilai yang sangat tidak terduga, padahal di konten sebelumnya sudah melihat kamar di rumah Kureni yang ada di kampung halamannya begitu indah. Tapi mengapa milih tidur di samping kandang ayam? Mungkin punya maksud lain. Untuk itu, rumah di dalam batang pohon harus diperkenalkan ke Haris Kui, karena demi konten tidak ada yang mustahil bagi Haris. Rumah di dalam bonggol pohon purba, tempat berlindung dari gangguan dinosaurus, tidak sembarangan manusia bisa memiliki rumah antik yang bisa dimakan, bisa digunakan untuk obat, dan bisa memikat wanita tersentik di Afrika. Saat itu, rumah megah seperti ini semakin langka dan semakin mahal. Rumah tempat berlindung dari gangguan dinosaurus Supersaurus, sauropod yang hidup 150 juta tahun lalu. Selama periode Jurassik, rumah ini bisa tempat berlindung dari hewan yang panjangnya hingga 39 meter itu, menurut studi spesimen Seismosaurus dalam Mexico Museum of Natural History. Pohon ini sering disebut sebagai pohon kehidupan. Pohon satu ini memiliki ukuran yang sangat besar dan memiliki bentuk yang unik. Ini adalah pohon paling ajaib di dunia yang dapat dimakan, diminum, perawatan kulit alami, produk perawatan rambut, bahkan batang pohonnya aja bisa menjadi rumah. Namanya adalah pohon baobab. Jika ada sponsor yang memberi gambar singa di TikTok untuk tantangan Haris dan Koeni menginap di rumah pohon benua Afrika, akan lebih menarik. Mengapa layak ditawarkan ke Haris dan Queenie? Karena Queenie tidak lama lagi akan kembali membalas kunjungan Haris ke Vietnam. Mungkin setelah itu ke Afrika sesuai tantangan yang ada di TikTok atas permintaan netizen. Permintaan netizen biasanya diikuti. Apa uniknya rumah dalam bonggol pohon? Pohon di daratan Afrika ini bisa hidup hingga 3.000 tahun dan memiliki diameter mencapai 20 meter. Selain itu, warga juga kerap melubangi batang pohon ini hingga membentuk rumah yang unik dan alami. Sungguh sangat menakjubkan. Apabila kamu memiliki pohon ini, maka hidupmu akan kaya raya dan dapat menikahi gadis paling cantik di Afrika. Pohon ini sering disebut sebagai pohon kehidupan. Pohon satu ini memiliki ukuran yang sangat besar dan memiliki bentuk yang unik. Ini adalah pohon paling ajaib di dunia yang dapat dimakan, diminum, perawatan kulit alami, produk perawatan rambut,
Bahkan batang pohonnya aja bisa menjadi rumah. Namanya adalah pohon baobab. Pohon baobab merupakan salah satu keluarga Tree of Life, pohon yang dapat hidup hingga minimal 800 tahun. Usia pohon terbesar ini malah sudah melewati batas minimal, yakni 1.500 tahun, terletak di pekarangan sebuah rumah adat. Pohon ini yang masih ada kini, tingginya 47 meter dan diameter 19 meter. Bukan hanya ukurannya saja yang menjadi daya tarik, di dalam pohon saat ini diubah terdapat minibar yang bisa menampung sekitar 15 orang. Ruangan modern saat ini diciptakan pada tahun 1933. Dahulu para pemburu sering menggunakan rongga pada pohon baobab ini sebagai tempat persinggahan. Kadang-kadang manusia abad modern dewasa ini perlu diajak berpetualang ke alam yang masih utuh dan asri. Tentu saja diajak berpetualang ke alam yang sudah aman dari gangguan hewan liar, kecuali hewan yang bisa dikonsumsi, seperti di video ini. Bukan hanya tentara militer yang perlu mengalami hidup alami seperti ini, hidup di dalam bonggol pohon, makan dari hasil alam yang ada di sekitarnya. Tentu saja ini hanya sebuah model alam yang dipersiapkan untuk liburan unik. Jika sudah mentok, makanan siap santap sudah tersedia, di manakah itu? Lokasinya ada di dunia hayal manusia yang rindu masa lalu. Manusia yang totalitas percaya adanya kehidupan setelah mati. Manusia yang mencari Tuhan pencipta alam dari hasil kajian tentang yang kini ada di alam semesta ini. Hewan-hewan dan tumbuhan alami itu kini hampir musnah. Hewan yang habitatnya terganggu terpaksa menyerang perkampungan dan akhirnya hewan itu dianggap hama. Maka persenjataan modern hingga senjata kimia dikerahkan untuk memusnahkannya, seperti genosida yang dilakukan Zionis di Palestina. Ujung-ujungnya eksploitasi alam secara berlebihan untuk sebuah keserakahan duniawi. Mengumpul-ngumpul harta benda yang tidak akan mereka bawa mati, alam dirusak untuk memperindah alam baru yang mereka ciptakan sendiri, hidup di ruang tembok dan dinding buatan dengan teknologi kekinian. Untuk itu, mari kita renungi rumah dalam bonggol pohon yang menjadi daya tarik. Di dalam pohon ini terdapat minibar yang bisa menampung sekitar 15 orang. Ruangan ini diciptakan pada tahun 1933. Dahulu para pemburu sering menggunakan rongga pada pohon baobab ini sebagai tempat persinggahan. Kini, gadis desa tercantik, pangeran Gagar dan bidadari itu sesungguhnya ada di hati kita. Bagaimana cara kita merenungi pemilik rumah pohon yang berhak secara alami memiliki wanita tercantik di negeri itu, kemudian selera manusianya berubah jadi mikir apartemen hingga istana di berbagai pelosok dunia. Mari kita renungi pohon purba yang sangat mahal di Afrika ini. Namanya adalah pohon baobab, memiliki ciri khas yang unik. Bagi Hariskai dan Queenie tidak mustahil jika sepulang dari Bali, nanti membuat konten di benua Afrika. Semuanya ini tergantung pada permintaan sponsor dan netizen di TikTok miliknya. Mencapai 20 meter. Selain itu, warga juga kerap melubangi batang pohon ini hingga membentuk rumah yang unik dan alami. Sungguh sangat menakjubkan. Apabila kamu memiliki pohon ini, maka hidupmu akan kaya Tentu raya. saja jika Hariskai dan Queenie mau tinggal di Afrika. Namun tawaran tinggal di sana sangat tidak disarankan. Admin hanya beranggapan sangat cocok untuk sebuah tantangan konten saja. Karena apa? Unik. Ini adalah pohon paling ajaib di dunia yang dapat dimakan, diminum, perawatan kulit alami, produk perawatan rambut,
Bahkan batang pohonnya aja bisa menjadi rumah. Namanya adalah pohon baobab. Memiliki ciri khas yang unik. Batangnya yang tebal dan cabangnya yang jarang, sehingga terkadang membuat pepohonan tampak seolah-olah ditanam terbalik. Pohon di daratan Afrika ini bisa hidup hingga 3.000 tahun dan memiliki diameter mencapai 20 meter. Selain itu, warga juga kerap melubangi batang pohon ini hingga membentuk rumah yang unik dan alami. Sungguh sangat menakjubkan. Apabila kamu memiliki pohon ini, maka hidupmu akan kaya raya.